Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya Ustadz Riyad Bajrai menepati janjinya. Yang mana sebelumnya teman-teman dia berjanji akan membuat kajian ilmiah tentang halalnya rokok. Dan dia akan mempermalukan, katanya akan mempermalukan ustadz-ustadz, ulama-ulama yang selama ini mengharamkan rokok teman-teman. Tetapi ternyata teman-teman hasil dari kajian ilmiahnya Ustadz Riyad Bajrai akan membuat kajian ilmu khusus untuk penghalalan rokok, bahkan katanya akan membuat malu orang-orang yang mengharamkan rokok. Video berikutnya akan Anda buatkan bahsul ilmi tentang kehalalan rokok. Sebelumnya sungguh sangat meyakinkan ya teman-teman, gayanya Ustadz Riyad Bajrai ini. Saya berpikir awalnya dia akan membuat kajian ilmiah, memaparkan data-data secara ilmiah bahwa rokok itu ternyata adalah halal. Yang selama ini para ulama meyakini bahwa rokok itu haram, dipermalukan dengan data-datanya, dengan dalil-dalilnya Ustadz Riyad Bajrai ini. Ntar gue bikin malu logik lo yang haram-haramin selama ini. Jangan bacot doang di medsos. Ya, setelah beberapa hari menunggu ya, saya pikir benar-benar Pak Riyad ini akan membuat kajian ilmu yang memaparkan dalil. Ini loh dalil halalnya rokok. Ini loh dalil yang memperkuat bahwa rokok ini tidak haram. Ternyata video terbarunya nggak seperti itu. Faktanya video terbarunya itu tidak lebih dari sekedar hanya second opinion yang isinya narasi pembelaan dia sebagai seorang perokok dengan mengatakan bahwa rokok ini persoalan khilafiyah, rokok ini persoalan ijtihadiyah, jadi nggak boleh diganggu-gugat orang yang menganggap halal. Nggak ada dalil yang jelas yang dipaparkan, tidak lebih hanya sekedar mengedepankan ini persoalan khilafiyah, ini persoalan ijtihadiyah. Saya menunggu-nunggu dalil apa sih yang dipakai Pak Riyad Bajrai untuk menghalalkan rokok. Ternyata nggak ada, guys. Justru video terbarunya Ustadz Riyad Bajrai ini teman-teman mempermalukan dirinya sendiri. Yang tadinya niatnya katanya ingin mempermalukan ulama-ulama kita yang selama ini yang mengharamkan rokok, ternyata videonya tidak ada dalil sama sekali. Hanyalah opini, second opinion teman-teman, bahwa rokok itu ternyata halal, alasannya bla 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 bla. Hanya opini semata. Bahkan yang lebih lucunya lagi teman-teman, gula, daging sapi, daging kambing, gulai, makanan-makanan yang tinggi lemak katanya, itu lebih haram daripada rokok. Justru mereka sebarkan di antara manusia. Gula. Anda bilang gula ini bukan gula yang dibutuhkan, itu bukan gula rafinasi. Ya? Gula, dia menyatakan bahwa gula itu haram, lebih berbahaya daripada rokok, termasuk nasi yang kita makan setiap hari. Nah di sini nanti banyak debat kusirnya di sini. Oke? Kalau nanti kita bahas lagi, ternyata gaharu, kandungannya itu lebih berbahaya daripada rokok. Nanti kita bacakan literasi ilmiahnya, oke? Gaharu, ini kandungannya lebih berbahaya bagi tubuh daripada rokok. Termasuk gaharu, sahabatku semua. Gaharu lebih berbahaya juga daripada rokok, menurut Ustadz Riyad Bajrai ini. Atau gula, atau makanan. Ente ke supermarket yang ada, mart yang ada, nyampe kulkasnya, ente buka. Semua minuman itu jauh lebih berbahaya daripada rokok. Jajanan anaknya yang dibawa pulang, oke? Cikinya, apa ini? Kalau diambil ditaruh depan mikroskop, kau akan temui zat-zat yang ternyata jauh lebih berbahaya daripada rokok. Sampai segitunya ya sahabatku semua, demi menghalalkan rokok, dia haramkan tuh semuanya, gula, makanan anak-anak, termasuk ciki-ciki yang dibeli oleh anak-anak kita, minuman yang berada di dalam kulkas, yang ada di supermarket, minuman lemon, minuman Fanta, misalkan Sprite, Coca-Cola, itu haram semuanya, haram. Demi menghalalkan rokok. Lebih berbahaya daripada rokok. Makanan-makanan kemasan dan lain-lain, itu jauh lebih berbahaya daripada rokok. Nah di sini debat lu tahu sop kaki kambing, Tanah Abang, jeroannya, sumsumnya, santannya, garamnya, iya gak? Gulanya, karbohidratnya, kolesterolnya, lemaknya, ajib gak? Kalau orang makan itu tiap hari setahun, kalau orang ngerokok tiap hari setahun, mana yang kelanggar duluan? Mana yang kelanggar duluan? Kalau nasi Padang, gitu tahu? Ada yang suka melambai-lambai, panggil-panggil gitu, itu namanya tunjang. Itu kalau di bawah Nasi Padang, sup kaki kambing ataupun daging sapi, nasi Padang tunjang, rendang, lebih berbahaya daripada rokok, teman-teman.
Dia haramkan tuh semuanya demi menghalalkan rokok. Lu makan itu tiap hari. Bertahun-tahun. Yang satu tekor. Lu ngerokok tiap hari. Mana kira-kira masuk rumah sakit duluan? Kok bisa hal-hal tersebut yang lebih madorot kita halalkan dan kita biasakan? Rokok kita musuhin. Bukan hanya kita haramkan dan kita pahami tempatnya di khilafiyah ijtihadiyah, tapi kita musuhin, kita aibin, kita fasikin, bahkan disindikin. Jangan bacot doang di medsos. Ya kalau begitu yang bacot doang di medsos, ya ente sendiri dong Pak Bajri. Karena Anda yang menantang para ulama, Anda mengatakan saya akan buat kajian ilmu yang menghalalkan rokok dan akan membuat malu ulama-ulama yang mengharamkan rokok. Faktanya nggak ada, cuman bacot doang. Semua yang dia sebutkan tadi teman-teman, kalau dikonsumsi secara berlebihan, ya wajar akan ada mudaratnya pada tubuh kita. Jangankan dia sebut gula, lemak, air putih saja teman-teman. Kalau kita minum sekali minum 3 galon misalkan, modar kita teman-teman, mabuk kita, kembung kita, haram hukumnya. Sekali minum 3 galon. Tetapi prinsipnya berbeda dengan rokok, sahabatku semua. Apa bedanya? Nah, dia sebutkan gula itu haram, mudaratnya lebih besar daripada rokok. Secara hakikatnya, tubuh kita ini membutuhkan gula. Termasuk yang dia sebutkan nasi. Tetapi kalau kita konsumsi secara berlebihan, ingat kata kuncinya secara berlebihan. Lemak. Lemak dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi kalau dikonsumsi secara berlebihan, berbahaya. Apalagi makanan-makanan yang dia sebutkan tadi, seperti lemon. Ada zat-zat gulanya, ada lemaknya, segala macamnya, tunjang, gulai, rendang. Apalagi dia sebutkan tadi, sup kambing, diharamkan. Padahal kambing, sapi, ini adalah 2 hewan yang disyariatkan kepada umat Islam untuk berkorban. Dia haramkan. Kalau dikonsumsi berlebihan, ya mudaratnya lebih besar, teman-teman. Tetapi tubuh kita membutuhkan hal demikian. Membutuhkan daging, proteinnya, membutuhkan gula, vitamin-vitaminnya, mineral-mineralnya. Kalau rokok, apakah secara harfiahnya, secara alaminya tubuh kita membutuhkan asap? Video berikutnya akan Anda buatkan bahsul ilmi tentang kehalalan rokok. Ntar gue bikin malu logik lo yang haram-haramin selama ini. Kalau cuma seperti itu bantahannya Ustaz Riyad Bajrai ini, sahabatku semua, yang dia sebut ini adalah kajian ilmiah, saya rasa tidak ada para ulama kita yang malu dengan bantahannya Ustaz Riyad Bajrai ini. Justru saya sendiri, teman-teman, malu melihat videonya Ustaz Riyad Bajrai ini. Malu saya, sahabatku semua. Ada loh Ustaz pemikirannya seperti ini. Video Pak Bajri yang menantang-nantang ulama, ini ternyata sudah dihapus dari channel YouTube-nya. Entah kenapa dihapus. Mungkin Pak Ustadz Bajri ini mulai sadar ya bahwa videonya itu mempermalukan dirinya sendiri, makanya dihapus. Namun yang namanya jejak digital kalau sudah tersebar luas itu ya nggak akan bisa dibersihkan secara utuh. Pasti masih ada sisa-sisanya, teman-teman. Kalau di awal Pak Bajri ini tidak menggebu-gebu, marah-marah, nantang-nantang ulama seperti itu, mungkin persoalannya tidak akan sepanjang ini. Itulah dia, sahabatku semua, Ustaz Riyad Bajrai, yang selama ini kita anggap dia adalah seorang ustadz yang bermanhajkan salaf, tetapi demi menghalalkan rokok, menghalalkan kebiasaan buruknya ataupun kemaksiatannya ini, sahabatku semua, dia berfatwa yang aneh-aneh. Seperti dia fatwakan tadi, daging, sup, rendang, apalagi gulai, tunjang, gula, nasi, haram, lebih berbahaya daripada rokok. Bukan kali ini saja, sahabatku semua. Bukan kali ini saja dia berfatwa yang aneh. Bahkan kontradiktif, teman-teman. Sangat bertentangan sekali dengan fatwa para ulama. Tentang masalah Hamas, misalkan. Dia tuduh Hamas itu sebagai Syiah Rafidah. Bahkan, teman-teman, dia sempat berfatwa menghalalkan darah para pendemo. Makanya di Islam, sebenarnya di syariat Islam yang kayak begini, nasehatin, peringatkan, bubar. Kenapa? Kalian mengganggu ketertiban dan maslahat umum.
Masih nggak bubar, bubar, perintahkan lagi. Masih nggak mau, bubar, perintahkan lagi. Nggak mau 3 kali, tumpahin darahnya, tumpahin darahnya, tumpahin darahnya, tumpahin darahnya. Ini sampah masyarakat. Tumpahin darahnya biar cepet. Khawarij kok. Bugot. Lumayan mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Gak ada lagi tuh, sahabatku semua, harga nyawa para pendemo. Ditumpahkan saja darahnya. Dibantai saja. Ini bukan fatwa orang-orang yang bermanhajkan salah, sahabatku semua. Taruhlah, misalkan demo itu hukumnya haram. Apakah orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan keharaman, harus langsung dipancung? Harus langsung Ini kacau sekali pemikirannya, sahabatku semua. Berbahaya sekali Ustadz Riyad Bajara ini. Oke lah teman-teman, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.